Yang pertama ada function of communication, yang kedua ada direction of communication, ketiga ada modes of communication, keempat ada choice of communication channel, kelima ada persuasive communication, keenam ada barriers to effective communication, ketujuh ada cultural factor, dan yang terakhir ada summary and implication for manager. Next-nya. Ya, yang pertama ada function of communication. Function of communication ini seperti Brian Grazer mengatakan komunikasi yang baik itu kan membuat organisasi menjadi sukses. Nah, dalam bab ini kami akan membahas tentang komunikasi dan bagaimana sih cara membuat komunikasi tersebut lebih efektif. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat fungsi, ada 5 fungsinya, yaitu ada pertama manajemen, di mana manajemen itu merupakan komunikasi yang berperan untuk mengatur perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua ada feedback, di mana komunikasi menciptakan feedback atau umpan balik dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan dan seberapa baik sih kinerja mereka. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemajuan dan peningkatan kinerja sehingga karyawan tersebut mendapatkan penghargaan dalam bentuk feedback di dalam komunikasi tersebut. Nah, yang ketiga ada emotional sharing. Seperti yang kita tahu, kelompok kerja itu kan atau organisasi merupakan sumber utama interaksi sosial bagi karyawan, di mana setiap anggotanya itu dapat menunjukkan emotional sharing-nya. Seperti contohnya, nggak usah jauh-jauh, semua pasti pada tahu ya Starbucks gitu. Nah, biasanya di dalam cup of coffee-nya itu terdapat tulisan-tulisan motivasi kayak seperti always happy, terus have a nice day atau lain sebagainya itu tergambar dari energi positifnya barista yang tertransfer ke menjadi semangat untuk pelanggannya. Nah, terus ada persuasi atau persuasion ataupun ajakan, di mana persuasi ini bisa baik atau buruk. Nah, contohnya dia juga bisa bermanfaat atau merugikan. Contohnya misalkan seorang pemimpin yang mencoba membujuk kelompok kerjanya untuk percaya pada komitmen atau aturan dari perusahaan tersebut. Terus yang terakhir ada information exchange atau pertukaran informasi. Next-nya, Mas. Di sini juga ada communication process, untuk penjelasannya yang lebih rincinya sudah ada di ini ya, di YouTube. Next-nya. Lalu yang kedua ada direction of communication atau arah komunikasi. Di sini terdiri dari 5 juga, ada downward communication, upward communication, lateral communication, formal, next-nya Mas. Formal small group networks, dan the grapevine. Dan untuk penjelasannya sudah ada masing-masing di YouTube. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Raka, silakan. Oke, thank you Mbak Sarah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang cara-cara mode-mode atau cara-cara berkomunikasi gitu ya. Tolong next Mbak Farina. Oke, nah ada 3 cara, yaitu yang pertama oral atau lisan, yaitu bagaimana pesan itu tersampaikan melalui lisan kita. Yang kedua written atau tertulis. Tertulis ini dalam bentuk kata-kata maupun simbol. Dan yang selanjutnya adalah kalau yang 2 itu kan verbal ya. Nah, yang ketiga ada non verbal, yaitu pesan-pesan yang disampaikan tapi tidak dengan kata-kata. Luar biasa ya. Next. Nah, komunikasi lisan itu seperti apa ya? Mungkin salah satu yang simpel adalah ketika kita bercerita, curhat sama teman, tapi kalau untuk menyampaikannya itu ada forumnya. Kalau forum itu kayak pidato, ketika kita meeting atau lagi ada video conference, pakai Zoom kayak ini kan ini bentuk dari video conference gitu kan. Atau yang keempat bisa pakai telepon. Oke, next. Nah, selanjutnya ada komunikasi tertulis. Biasanya itu pakai surat, post, bisa pakai PowerPoint. Nah, ini PowerPoint juga nih. Ini salah satu written communication juga. Terus ada sosial media, kalau yang suka main IG, main TikTok gitu kan. Kalau IG lah, pakai caption, ada foto, ada caption. Nah, itu written communication. Dan yang kelima adalah text message. Baik buruknya cara berkomunikasi sudah saya jelaskan di YouTube ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah nonverbal communication. Nonverbal communication ini adalah
penyampaian pesan tanpa berkata-kata itu bisa dilihat dari gerak-gerik tubuh gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pacaran PDKT sama gebetannya, dia sering lihat jam gitu kan, atau malah lebih sering lihat HP. Nah, itu bisa itu ya, bisa diantisipasi, bisa langsung mundur teratur aja gitu kan. Terus dari intonasi berbicara, bisa juga dari ekspresi, kalau misalnya wajahnya pucat pasi gitu kan, ketakutan, sedih, oh berarti lagi sedih atau lagi pengen ke belakang, bisa jadi gitu kan. Terus physical distance. Nah, physical distance ini jarak. Jadi seseorang ketika kita dulu bukan dulu ya, kemarin-kemarin belajar emotion gitu kan, ketika orang ada attitude suka dan tidak suka, ini bisa terlihat juga dari physical distance. Jadi sebenarnya non-verbal communication ini banyak, teman-teman sekalian bisa lihat di literatur lain itu bisa banyak sekali bentuknya, namun yang bisa kita observasi secara langsung eyes to eyes itu yang terbesar adalah 4 ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farina ya. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana sih cara untuk memilih channel komunikasi yang tepat. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih namanya istilah channel richness. Channel richness ini apa? Channel richness merupakan jumlah informasi yang bisa ditransmisikan selama proses komunikasi. Nah, kelebihan ketika komunikasi itu termasuk high channel richness itu dapat menangani banyak isyarat secara bersamaan, kemudian bisa memfasilitasi feedback dengan cepat dan bisa sangat personal. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar di mana semakin ke kanan itu komunikasi itu dikategorikan sebagai high channel richness dan semakin ke kiri itu low channel richness. Nah, kita bisa lihat di paling kanan itu ada face-to-face conversation. Komunikasi bertatap muka langsung ini tergolong high channel richness karena ketika kita bertatap muka langsung itu kita bisa memperoleh informasi yang paling lengkap dan juga bisa memperoleh tambahan informasi nonverbal lainnya, misalnya postur tubuhnya, kemudian ekspresi wajahnya, dan lain-lain. Kemudian pemilihan jenis komunikasi itu tergantung apakah pesan tersebut rutin atau tidak. Jadi semakin rutin suatu pesan itu akan cenderung lebih sederhana dan tingkat ambiguitasnya itu rendah. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh mode komunikasi dan penerapannya. Yang pertama itu komunikasi lisan atau oral communication. Ketika kita perlu mengukur tanggapan dari si receiver, maka komunikasi lisan ini merupakan pilihan yang tepat. Misalnya saja ketika kita melakukan rencana pemasaran untuk produk baru, alangkah lebih baiknya itu dilakukan tatap muka langsung dengan klien kita sehingga kita bisa tahu tuh reaksi klien kita terhadap ide-ide yang kita usulkan itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada written communication. Jadi komunikasi tertulis ini merupakan model yang paling dapat diandalkan untuk komunikasi yang kompleks dan panjang sehingga informasi itu nantinya lebih mudah dipahami, kemudian bisa diverifikasi serta terekam. Kemudian ada letter, kemudian instant message atau text messaging, kemudian sosial media, blog, apps. Nah, untuk sosial media ini dalam penggunaannya itu pribadi atau karyawan gitu tuh harus bijaksana karena nanti efeknya itu akan besar baik bagi dirinya sendiri maupun bagi organisasi nantinya. Nah, saat ini tuh udah banyak organisasi yang punya kebijakan untuk mengatur penggunaan media sosial bagi karyawannya. Dan yang terakhir itu ada nonverbal. Jadi di sini untuk penting juga untuk bisa paham aspek komunikasi nonverbal dan mencari tahu sebenarnya arti sesungguhnya dari si sender ini seperti apa gitu agar nantinya tidak salah paham. Kemudian terkait information securities, jadi keamanan informasi di dunia digital seperti sekarang ini merupakan concern penting ya bagi semua organisasi dan sebagian besar organisasi atau perusahaan itu sudah secara aktif untuk memantau penggunaan internet karyawannya dan serta melibatkan karyawannya dalam pembuatan kebijakan terkait hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persuasive communication. Jadi, komunikasi persuasif itu tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan seseorang ya. Jadi kayak mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Jadi bisa dibilang juga kalau komunikasi persuasif itu bisa dilakukan dengan cara pendekatan secara psikologis gitu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai automatic and controlled processing. Jadi automatic dan controlled processing ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama, automatic processing itu suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik. Nah, di dalam automatic processing ini memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya. Gitu. Sedangkan kalau controlled processing itu tuh suatu pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi dengan berfokus pada kenyataan dan logika. Nah, di control processing ini lebih memerlukan banyak usaha dan tenaga, tapi lebih sulit juga gitu untuk mempengaruhi seseorang. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis pemrosesan ya dalam persuasive communication. Yang pertama itu ada interest level atau tingkat ketertarikan. Di sini tuh maksudnya proses bagaimana seseorang itu bisa menerima pesan persuasif yang sesuai dengan ketertarikan orang itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Nah, itu tuh jadi di sini seseorang yang udah memiliki pemikiran sendiri gitu ya dari berbagai argumen dalam melakukan suatu tindakan tertentu itu tuh pasti nggak gampang gitu loh buat ngubah pemikirannya atau nggak gampang buat dipengaruhi gitu. Nah, ini tuh cenderung menggunakan strategi controlled processing. Namun di sisi lain, orang yang kurang informasi tentang suatu topik, itu tuh pasti gampang dipengaruhi dan gampang berubah gitu pikirannya. Nah, kalau ini menggunakan automatic processing. Nah, kemudian yang ketiga itu ada personality. Di dalam personality itu ada dua jenis. Yang pertama itu kebutuhan lebih akan kognisi, dan yang kedua rendahnya kebutuhan akan kognisi. Kemudian selanjutnya ada karakteristik pesan ya. Di sini tuh kebanyakan pesan yang dibuat itu relatif ramping. Jadi apa ya, menyebabkan isi pesan itu kurang dapat dipahami gitu oleh pendengarnya. Dan yang terakhir ada pemilihan pesan. Nah, jadi kita tuh bisa melihat gitu loh kayak ketika pendengar itu kurang tertarik dengan topik pesan persuasif atau ketika pendengar itu kurang informasi, itu tuh lebih baik menggunakan automatic processing. Dan sebaliknya, kalau pendengar itu tertarik akan pesan yang disampaikan, itu kita tuh bisa menggunakan controlled processing. Next. Di sini kita masuk ke pembahasan mengenai hambatan-hambatan ya terhadap komunikasi yang efektif. Di buku itu ada 8 hambatan. Yang pertama ada filtering atau penyaringan. Di sini tuh mengacu pada tujuan manipulasi informasi itu oleh si pengirim pesan, sehingga penerima pesan itu akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan persepsi. Pemilihan persepsi itu merupakan hal yang penting karena para penerima penerima pesan ini melihat dan mendengar gitu secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, dan ketertarikan personal lainnya. Yang ketiga itu ada informasi yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada emosi. Kemudian ada bahasa juga ya. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi itu kan meskipun dalam bahasa yang sama nih, pasti tuh setiap orang kayak bisa aja nangkep artinya, nangkep maksud pesannya itu beda-beda. Seperti umur dan konteks itu adalah dua faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan dalam mengartikan pesan tersebut gitu.
Kemudian selanjutnya ada keheningan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada kekhawatiran komunikasi. Jadi di sini itu kekhawatiran komunikasi ini dapat melemahkan tenaga atau kecemasan sosial ya. Jadi orang-orang tersebut tuh mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam berkomunikasi secara tertulis maupun nggak tertulis. Dan hambatan yang terakhir itu adalah berbohong ya, atau kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus. Gitu. Hal ini tuh kita nggak bisa nggak bisa mastiin dan mendapatkan kesulitan gitu loh dalam mendeteksi kebohongan karena nggak terdapat isyarat secara verbal ataupun non verbal. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kandika. Ya, baik. Subbab berikutnya mengenai faktor budaya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai cultural barriers atau hambatan yang terjadi akibat dari lintas budaya. Jadi faktor lintas budaya ini sering banget membuat peningkatan potensi masalah komunikasi yang terjadi. Jadi gestur yang sangat dikenal atau diterima dalam suatu budaya tertentu bisa jadi nggak punya arti atau bahkan dianggap kotor untuk sebagian budaya lain. Nah, jadi cultural barriers ini ada 4. Yang pertama, barriers caused by semantic. Jadi ini adalah hambatan yang terjadi karena memang perbedaan makna. Jadi contohnya kayak di bahasa yang ada di Finlandia, yaitu sisu, itu bisa berarti keberanian atau ketukunan yang mantap. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris itu sebenarnya nggak punya arti yang sepadan gitu. Nah, yang kedua adalah barrier caused by word connotation atau hambatan yang dikarenakan arti konotasinya itu sendiri. Jadi kayak contohnya kalau di buku itu pada saat terjadi negosiasi antara orang Amerika dengan Jepang, jadi orang Jepang itu menyebut hike itu sebenarnya artinya yes atau iya. Tapi kalau diartikan secara konotasi, yes-nya itu berarti adalah ya saya mendengarkan, bukan ya saya setuju gitu. Nah, itu bisa menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi gitu. Nah, yang ketiga itu barrier caused by tone differences gitu. Jadi hambatan karena perbedaan nada bicara itu kayak contohnya mungkin sebagian orang menganggap orang Makassar kalau ngomong itu kan nadanya tinggi. Orang mungkin kalau yang nggak mengenal baik mungkin dianggapnya marah, tapi ternyata memang tidak demikian gitu. Terus yang keempat itu ada hambatan terkait dengan differences in tolerance of conflicts and methods for resolving conflicts gitu. Jadi perbedaan toleransi terhadap konflik dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Orang yang berasal dari budaya individualis itu cenderung lebih pede dalam menghadapi konflik secara langsung, sedangkan orang yang punya budaya kolektif itu cenderung menyadari konflik secara implisit dan menghindari terjadinya perselisihan yang mengandung emosi gitu. Next. Nah, yang pembahasan kedua ini di faktor budaya ini ada yang namanya cultural context. Jadi budaya itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat sejauh mana konteks dapat mempengaruhi makna dari komunikasi yang dilakukan seseorang. Nah, di buku itu ada 2. Yang pertama high cultural context dan high context culture dan low context culture. Jadi negara yang memiliki high context culture seperti contohnya Cina, Korea atau Jepang itu sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat nonverbal kayak isyarat atau body language dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau negara yang low context culture kayak Eropa atau Amerika Utara itu cenderung memperhatikan hanya makna yang terucap atau tertulis pada saat menyampaikan komunikasi tersebut gitu. Nah, itu di gambar ada beberapa negara yang memiliki high context culture atau low context culture. Next. Nah, yang berikutnya itu ada guide mengenai permasalahan yang tercipta akibat dari faktor kultur ini ya. Bagaimana sih kita langkah-langkah yang harus kita hadapi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kalau di buku itu dijelasin kalau kondisi idealnya itu adalah menciptakan kultur baru yang diterima banyak orang atau yang disebut dengan the third culture. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali know yourself atau mengenali budaya kita sendiri gitu. Kemudian adalah membangun suasana
yang menjunjung keadilan, demokrasi, dan saling menghargai antara satu sama lain. Yang berikutnya adalah usahakan untuk selalu mengumpulkan fakta, bukan sekedar interpretasi, karena dengan mengumpulkan fakta yang apa adanya itu membantu orang lain terhindar dari bias yang tercipta dari interpretasi orang lain yang mungkin bisa menyesatkan gitu. Lalu ada selalu mempertimbangkan sudut pandang orang lain, lalu secara aktif memaintain identitas grup tersebut, kayak selalu ngingetin tujuan grup yang ingin dicapai, rasa saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian next yang terakhir itu akan mengenai tentang implikasinya terhadap manajer. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa implikasinya terhadap manajer adalah manajer harus selalu ingat bahwa metode atau mode komunikasi yang dipilih itu bisa mempengaruhi seberapa efektif komunikasi yang dihasilkan. Kemudian juga manajer harus memperoleh feedback. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Kemudian manajer juga harus mengingat bahwa komunikasi secara tertulis itu bisa lebih besar kemungkinannya untuk salah diartikan. Jadi usahakan untuk selalu mengadakan komunikasi secara langsung dengan pegawainya jika memungkinkan. Kemudian juga manajer harus menerapkan strategi komunikasi yang layak, dan yang terakhir itu manajer harus memperhatikan barrier communication atau hambatan komunikasi seperti gender dan juga budaya. Next. Ya, sekian. Mungkin berikutnya akan kita bahas mengenai diskusi tanya jawab. Terima kasih. Kelompok penanya dulu ya. Kelompok penanyanya dari kelompok 5, Bu. Ada Apritama Nur, Selin Farahmita, terus Okta Martua, Sajida Putri, dan Karisma Eka. Silakan kelompok menanya. 3 pertanyaan minimal. Izin bertanya. Silakan, Selina. Saya ingin menanyakan kepada kelompok presenter mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi organizational silence. Terima kasih. Organisasi yang besar gitu ya. Ini di chat ada tambahan soalnya. Banyak cara mengatasi Iya, di kopas aja nggak apa-apa, sama aja di sih. organisasi yang besar. Ya, makasih Raka. Selanjutnya ada pertanyaan dari Karisma Eka ya. Sehubungan dengan communication barriers, bagaimana sikap yang harus kita ambil bila manajer atau atasan memiliki kebiasaan komunikasi verbal dan nonverbal yang konsisten di segala kondisi, baik kontra maupun pro atas suatu hal. Tidak tertebak. Oke. Izin tanya. Yuk, oke. Mau tanya tentang information overload. Menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi gitu untuk mengurangi information overload? Karena apalagi di saat pandemi ini online, gitu, orang semakin gampang berkomunikasi. Walaupun sebenarnya low context gitu ya, kalau kita lihat dari konteksnya kita, karena kebanyakan dia verbal communication. Nah, gimana caranya organisasi untuk mengurangi information overload? Oke, selanjutnya. Izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, di sini salah satu barrier untuk effective communication adalah communication apprehension ya. Nah, bagaimana jika communication apprehension ini terjadi di atasan kita? Jadi atasan kita yang mengalami communication apprehension. Nah, kira-kira kita sebagai bawahan itu harus bagaimana agar
bisa informasi dari atasan ini tersampaikan gitu. Jadi misalkan saya punya atasan, seorang kepala seksi, nah dia punya barrier communication apprehension. Nah, gimana caranya biar kita itu tahu kira-kira pesan dari kepala kantor atau atasan kita tuh dapat tersampaikan dengan baik ke kita. Ada lagi? Sementara 4 dulu didiskusikan dulu apa langsung dijawab? Izin diskusi sebentar, Bu ya. Oke, boleh. Sekalian teman-teman kalau mau ngabisin kolak juga bisa kan, Bu? Ya, betul. Izin, Bu. Ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan ada yang mau makan, masih mau makan aja nggak apa-apa. Ya. Sambil disiapkan pertanyaan selanjutnya. Izin Bu Cici, saya mau coba jawab nih dari pertanyaannya Okta. Bagaimana caranya organisasi untuk mengatasi information overload? Sebelumnya saya ingin konfirmasi untuk information overload ini, apakah dari seseorang di dalam organisasi atau bagaimana konteksnya? Soalnya kan kalau information overload ini seseorang mendapatkan informasi yang sangat banyak sehingga dia kesusahan seperti itu. Mas Okta, bagaimana konteksnya Mas? Boleh dijelaskan kembali? Iya gini, maksudnya kalau ini di yang saya alami gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau di kantor itu kita mau rapat tapi 2 atau bahkan 3 gitu ya. Saya berpikir itu saya konfirmasi dulu, itu termasuk overload nggak sih? Karena dalam satu waktu orang harus mencerna 3 informasi sekaligus gitu kan. Nah, bukan hanya terlepas di situ aja, tapi informasi lainnya dalam bentuk tulisan gitu ya, dalam bentuk ya banyak bentuk gitu. Sekarang bahkan di chatting dari bosnya seperti itu kan sangat banyak gitu. Diberikan informasi, diberikan ya komunikasi gitu ya dengan rekan-rekan kantornya gitu. Tapi sangat banyak dan bahkan sampai bingung gitu ya. Jadi menurut saya ini untuk bukan hanya ke satu orang sih, tapi sudah di banyak orang dalam organisasi tersebut gitu, yang saya pikir beban juga sih buat orangnya dan bahkan agak susah ya pada akhirnya memilih gitu mana informasi yang penting, mana yang tidak gitu, yang mana yang relevan, mana yang enggak, seperti itu sih. Jadi
secara umum sih orang-orang di organisasi itu sudah mengalami. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Okta. Sebenarnya tadi sedikit di akhir kayaknya Mas Okta sudah ini ya, sudah memberikan jawaban. Sebenarnya jawaban saya mungkin kurang lebih sama kayak Mas Okta, yaitu memang informasi itu harus dipilih, bukan dipilih ya maksudnya. Jadi gini, kalau kita kembali ke teorinya bahwa orang itu ketika dia mendapatkan information overload, mereka biasanya ada 4 hal gitu ya yang biasa mereka lakukan, yaitu yang pertama memilih informasinya, pilih mana informasi yang penting untuk dia, terus yang nggak penting itu nanti udah gitu, oh nggak penting, udah dilupakan saja atau di-ignore. Atau yang selanjutnya pass over atau dialihkan atau memang benar-benar dilupakan. Jadi gini, kalau berbicara tentang tadi ya, di masa pandemi ini kan kita nge-Zoom, sekali Zoom bisa 2, 3 gitu kan. Kalau berbicara solusi yang jelas adalah, kalau berbicara konteks problem ya, masalah ini sebenarnya tidak efektif kalau kita berbicara tentang efektivitas komunikasi. Karena memang seseorang itu memiliki daya tampung yang untuk satu waktu nggak banyak informasinya gitu kan. Apakah ini bisa dikategorikan dengan information overload? Iya. Istilahnya 3 rapat membahas 3 hal yang berbeda gitu kan. Nah, bagaimana cara agar menyikapi situasi ini? Yang jelas solusinya adalah dengan manajemen, gitu ya, manajemen gimana pembagian rapat itu, misalnya ini kan konteksnya rapat ya, mungkin dari atasan atau dari atasan atau dari peer-nya gitu kan, bisa bagi-bagi nih. Misal kalau dari atasannya, dibagi, misal 1 orang kalau bisa jangan double Zoom, itu 1. Yang kedua, ya kalau memang harus double Zoom gitu kan, ya kita harus bisa memprioritaskan meeting mana yang lebih penting, karena istilahnya sifat dari sebuah meeting ini ada meeting yang rutin gitu kan, ada meeting yang memang istilahnya ada meeting yang rutin, ada meeting yang memang enggak apa sih istilahnya, saya jadi lupa. Meeting yang situational gitu kan. Misalnya ada posisi kita di situ sebagai pembicara juga gitu. Nah, ya udah berarti kita harus memprioritaskan. Nah, yang meeting yang rutin mungkin nanti sama penyelenggara meetingnya kita bisa minta notulensi gitu. Sebagai catatan dari meeting tadi apa sih gitu kan. Karena memang fokus kita itu susah untuk terbagi, apalagi berbicara informasi ya. Kalau dari kelompok kami sih mungkin seperti itu Mas Okta. Jadi memang dari manajemennya juga memang harus, kalau bisa jangan sampai ada tadi meeting yang ganda karena itu bisa menyebabkan information overload. Kalaupun memang harus terjadi, ya kita harus bisa memprioritaskan seperti itu. Meeting mana yang sifatnya lebih urgent. Misalnya kita bisa memprioritaskan meeting yang situasional sama meeting yang yang sifatnya, tadi saya ngomong apa sih istilahnya itu, rutin. Nah, meeting yang rutin. Mungkin kalau dari kelompok kami seperti itu, Mas Okta bagaimana? Udah, masyarakat udah cukup menjawab. Makasih. Siap, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanggapin atau mau nambahin, boleh silakan. Kami terbuka. Ya, apakah ada tambahan? Boleh. Siapa? Ada yang mau nambahin? Tadi jawaban Raka udah oke banget ya? Apa ya? Kayaknya Sulin mau jawab, Bu. Oh, boleh Mas Apri, nggak apa-apa, tambahin aja. Mas Apri mau tambahin? Sulin tadi mau jawab, Bu. Oh Sulin. Ya, silakan. Nambahin kan ini?
Jawab apa nambahin? Mendebat pun juga nggak apa-apa sih. Ini kita diskusi aja malam ini, santuy-santuy. Ya, betul. Silakan. Enggak kok Bu, udah sepakat sama Mas Raka. Bisa aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Raka udah bagus jawabannya kok, Kak. Kata kuncinya sebenarnya manajemen informasi ya. Gitu. Jadi tindakannya ada prevention juga gitu. Jadi kalau saya ngerasain banget tuh ada 3 Zoom meeting ya otomatis kepecah ya. Dan yang nangkepnya cuma seperapat ya. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sih kalau misalkan besok misalkan kayak misalkan hari Senin misalkan udah ada agenda rapat itu nggak boleh lagi ada rapat yang di jam yang sama gitu paling enggak gitu. Dan kalau saya sih kalau di tim saya ngindarin satu hari itu ada lebih dari 2 rapat gitu. Jadi maksimal tuh 2 rapat gitu. Karena udah pengalaman banget satu hari itu ada 4 rapat itu nggak efektif banget ya gitu. Jadi tapi kadang-kadang yang tadi Raka bilang kadang-kadang kalau pimpinan itu suka misalkan nanti jam 10 ada rapat ya gitu, ya kan gitu. Jadi tahu-tahu padahal sebenarnya kita udah punya agenda meeting yang lain ya. Jadi akhirnya kita harus double Zoom. Nah, kalau misalkan udah terpaksa ada meeting yang insidental tadi atau situational tadi ya mau nggak mau kita harus prioritasin nih mana yang lebih penting. Atau tadi kita ngebagi konsentrasi kita. Jadi misalkan ketika kita ngerasa bahwa alur rapatnya udah selesai, maksudnya core yang penting buat kita tuh udah selesai, kita beralih ke rapat satunya, gitu kalau saya ya gitu. Jadi dan ini learning by doing ya, apalagi pas lagi pandemi gini. Jadi kita udah akhirnya bisa yang tadi Raka bilang kita melakukan selective perception gitu. Jadi melakukan selective exposure gitu. Jadi oh ini nggak penting, oh ini penting kita ambil, ini nggak penting gitu. Karena kalau semuanya kita dengerin, yang terjadi adalah yang Okta bilang tadi, information overload. Kayak gitu. Jadi kan kalau di kotak kita tuh ada mapping ya, jadi di kepala kita ada mapping informasi, jadi kita di kepala kita sendirilah yang harus mau mapping ini. Tapi itu emang butuh experience sama tingkat kognitif yang cukup baik ya. Gitu. Kalau lagi ngantuk tuh udah sulit tuh biasanya, ya nggak? Kayak gitu. Atau information overload itu kan juga akan ngelihat timingnya gitu. Jadi kalau misalkan masih pagi itu masih bisa, tapi kalau udah mulai sore tuh udah sulit tuh ya. Kayak gitu. Tapi Raka tadi udah bagus banget jawabannya. Saya udah nggak nambahin sih. Saya cuma share aja pengalaman. Lagi kalau sahur belum minum kopi tuh Bu, wah itu susah ya. Iya tuh, itu pasti ngantuk berat ya. Gitu ya. Oke. Ya, next pertanyaan berikutnya. Izin Bu, mungkin mencoba menjawab pertanyaannya Mas Apritama. Silakan, Sarah. Ya, bagaimana cara mengatasi communication apprehension pada atasan? Berarti kan kecemasan komunikasi ya yang terjadi pada atasan. Gimana sih cara bawahan mengatasinya gitu ya Mas? Iya benar. Ya, kalau menurut kelompok kami sih pertama cara mengatasinya itu mungkin bisa mengakui jika berbuat kesalahan. Karena kan hal ini kan dikarenakan karena sifat jujur itu kan merupakan solusi terbaik ya dari suatu permasalahan yang terjadi gitu. Terus yang kedua bisa juga dibicarakan karena hambatan terbesar dalam menyelesaikan masalah komunikasi itu kan adalah keinginan untuk berbicara. Nah, bisa jadi kita mulai sih bicarakan baik-baik dari hati ke hati gitu tentang keluh kesah yang selama ini kita rasakan dalam dunia pekerjaan. Ini kayak aku putus-putus ya. Lancar kok, aman. Oh, lancar ya. Terus yang ketiga sih mungkin bisa dengan cara kontrol diri.
Kayak misalkan apabila nih seorang atasan nih merasa tidak puas dengan kinerja kita atau mungkin kita melakukan kesalahan. Nah, itu alangkah baiknya sih kita bisa introspeksi diri terhadap yang terjadi. Terus karena mungkin beliau atasan, hati-hati banget untuk berbicara. Jadi kayak jangan sekali-sekali membangkang jika diberi nasihat yang baik untuk masalah tersebut, kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau sharing pengalaman atau apa? Mohon maaf Bu Cici, mau itu dulu mengkoreksi ya, mungkin apa istilahnya yang dipahami oleh Kak Sarah beda ya. Ini yang mungkin yang saya maksud itu communication apprehension-nya itu atasannya yang memiliki sifat communication apprehension. Nah, misalkan nih dia atasannya jarang ngomong gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan jarang ngomong ataupun susah komunikasi kan susah kita sebagai bawahannya. Nah itu cara mengatasinya gimana? Bukan kita yang bawahannya yang memiliki communication apprehension, tapi atasannya. Jadi atasannya yang gagap gitu ya, maksudnya yang Iya benar Bu. Jadi kan ya kayak ada ya atasan yang susah komunikasi gitu, susah menjelaskan ke bawahannya ataupun susah menerima informasi dengan jelas gitu. Nah kita sebagai bawahan gimana? sebagai bawahan gimana tuh? Gantiin aja. Canda ya. Sabar aja ya, gitu. Nggak gitu juga ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Apri. Sabar aja Raka ya. Kalau saya berposisi sebagai bawahan dengan atasan yang sulit gini. Jadi kalau communication apprehension ini bukan kalau kita lihat balik lagi ke teori ini kan seorang yang susah untuk berkomunikasi gitu ya. Kalau saya lihat sih sejelek-jeleknya atasan kalau dia nggak bisa komunikasi itu gini, kita yang harus lebih persuasif sebagai bawahan mau nggak mau ya. Karena misal nih atasan cuma nyuruh, "Apri besok rapat ya." Nah kita harus persuasif, "Pak rapatnya apa? Saya harus menyiapkan apa? Arahan Bapak seperti apa?" Memang harus seperti itu. Karena memang mungkin communication apprehension-nya itu adalah perspektif Bapak, persepsi Bapaknya. Oh, dia udah tahu nih informasi rapatnya apa. Padahal kita belum tahu nih ada miskomunikasi terjadi di sini, terjadi miskomunikasi. Jadi apa yang dipersepsikan Bapaknya berbeda sama persepsi kita. Gitu. Nah, ini memang harus ada komunikasi lebih lanjut. Itu kalau misal atasannya memang nggak orangnya suka gitu-gitu ngasih perintah udah gitu kan. Nah, tapi kalau misal memang bawaan bapaknya nggak seneng ngobrol atau itu ya mungkin bisa bisa pakai pendekatan yang lain. Mungkin beliau lebih nyaman apabila dengan memo gitu, nulis memo, arahannya ditulis arahan rinciannya ditulis di dalam memo terus dikasih ke bawahan itu juga bisa. Itu gimana Mas Apri kira-kira? Mungkin kalau saya sih ya mungkin udah benar bisa pakai memo atau bisa minta penjelasan lebih lanjut. Cuma kalau menurut saya sih lebih ke arah kita yang harus istilahnya komunikasi dengan mungkin seksi yang lain ataupun yang berhubungan dengan informasi tersebut. Jadi bisa secara sempurna menangkap informasi. Jadi kan kalau lewat atasan kan ya kita tahu dia ada hambatan itu. Jadi takutnya kurang jelas menangkap informasi yang sebenarnya. Nah, itu kalau saya lihat sih sebenarnya memang ini ya kita harus konfirmasi. Yang jelas yang pertama harus kita lakukan adalah konfirmasi langsung ke atasan karena beliau yang memberikan perintah. Jangan langsung setelah itu baru bisa konfirmasi ke seksi yang atau unit lain yang berhubungan. Saya rasa sih itu
sebuah cara juga ya. Oke, terima kasih Mas Apri masukannya. Oke, lanjut. Ya, apprehension, kecemasan atau kegugupan itu memang harus dicari tahu ya, apa yang menyebabkan apprehension atau kecemasan itu terjadi sih, kalau menurut saya gitu. Jadi kalau emang agak sulit ya kalau ini terjadi pada atasan. Cuman in general gitu, kalau kita lihat apprehension itu kan pasti ada sebabnya. Gitu. Biasanya kalau yang terjadi pada beberapa orang itu karena kurangnya knowledge gitu atau kurangnya pengetahuan ketika berkomunikasi biasanya gitu ya. Let's say kayak misalkan kalian mau presentasi di kelas atau misalkan tadi bos mau komunikasi gitu ternyata memang dia tidak cukup punya pengetahuan tentang itu, maka biasanya memang terjadi yang namanya kecemasan itu, apprehension. Itu biasanya umumnya ya. Jadi apprehension itu bisa diakalin gitu atau misalkan tadi bisa di-prevent supaya itu tidak terjadi dengan cara memenuhi sebabnya itu gitu. Kayak misalkan ya kalau presentasi supaya nggak terjadi kecemasan atau kegugupan ya berarti memang harus disiapkan secara baik gitu komunikasinya. Misalkan dalam hal ini pimpinan. Jadi pimpinan ada kecenderungan punya communication apprehension yang tinggi gitu ya. Maka mungkin kalau kita sebagai staff gitu bawahan kita ngebantu dia untuk menyiapkan misalkan gitu untuk menyiapkan materi atau bahan-bahan sehingga dia nguasain gitu ya. Kemudian ketika dia present gitu ya itu tingkat kecemasannya menjadi lebih sedikit gitu. Gimana Apri? Kalau saya pernah punya sih ya, tapi nggak gawat banget gitu. Jadi biasanya memang apprehension-nya dia itu ketika tampil di depan publik biasanya gitu. Jadi di depan di rapat di mana di audiens itu cukup besar gitu. Jadi nah sebagai tim partner kita memberikan materinya yang baik gitu terus kita kadang-kadang kita harus tutor gitu maksudnya kasih tahu Pak ya kayak gini akhirnya dia nguasain kemudian pas present apprehension-nya itu bisa diatasi kalau saya punya pengalaman kayak gitu Apri. Ini tergantung konteks ya. Gimana Pri? Iya, ya mungkin udah benar sih Bu. Soalnya saya dulu juga punya pengalaman atasan yang seperti itu ya Bu. Iya. Agak susah kalau diajak ngobrol gitu. Maksudnya kita juga nggak paham apa yang disampaikan gitu. Tapi kalau untuk soal kemampuan ya emang kemampuannya udah di atas gitulah istilahnya udah pinter gitu. Cuma ketika komunikasinya, ketika penyampaiannya itu masih kurang gitu. Nah pada akhirnya kita sebagai bawahan kan mau nggak mau istilahnya informasi itu harus tetap sampai ya akhirnya harus mencari sumber informasi yang lain gitu Bu. Betul. Kalau di kasusnya Apri mungkin masih bagus ya, maksudnya masih tingkat kognitifnya atau tingkat kemampuannya masih baik. Di beberapa case justru banyak pimpinan yang tadi ya, jadi kurang cakap gitu. Nah kalau yang kurang cakap tadi ya karena kurang cakap, kurang knowledge, akhirnya dia nggak bisa mendiseminasikan informasi yang dia dapat, ya kan, maksudnya nyebarin ya, dia nggak bisa dapat, dia nggak bisa nangkep dan dia nggak bisa share, itu yang paling parah sih menurut saya gitu. Dan ini terjadi sih di beberapa situasi, akhirnya karena goals dari tim dan organisasi adalah supaya goals itu tercapai, kita memang harus cari cara lain gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan atasan ini kan sebagai source of information ya, Pri, gitu kan maksudnya gitu. Iya Bu, benar. Jadi kita harus gathering informasi melalui cara lain ya kan, entah itu melalui misalkan pimpinan yang setara gitu ya dengan dia, atau misalkan dari divisi lain, tapi tetap yang tadi si Raka bilang, jadi kita harus melakukan report gitu, seperti itu. Gitu ya, Pri ya? Iya, Bu. Saya pernah juga berada dalam situasi di mana saya berhadapan dengan satu divisi di mana leadernya itu
nggak punya kecakapan dalam sharing informasi kepada bawahannya gitu. Akhirnya staffnya ini tanda kutip lebih pintar ya, maksudnya lebih pintar. Akhirnya gather informasi dari divisi saya langsung, tapi dia tetap report ke atasannya kayak gitu. Gitu kan, Pri, maksudnya? Situasinya sama ya, mirip ya? Halo, ya mirip Bu. Jadi emang kita istilahnya jadi bawaannya kalau misal punya atasan seperti itu harus lebih aktif gitu aja semua. Betul. Iya, benar. Pada saat seperti itu, pokoknya kalau dalam kondisi seperti ini, kita harus ingat bahwa efektivitas dalam organisasi itu yang paling utama gitu. Jadi kita harus cari cara gitu. Jadi benar lebih proaktif. Oke, bagus ya pertanyaannya, emang real, emang begitu gitu. Oke. Jadi intinya harus sabar ya. Sabar dan proaktif, Raka. Ya Bu, saya juga pernah Bu udah di brief gitu kan, pagi sore minta brief lagi. Waduh, itu capek tuh. Iya. Oke. Lanjut. Sabar ya. Sabar ya. Tapi bisa nggak sih kalau communication apprehensions yang terjadi pada atasan itu sebenarnya berasal dari faktor eksternal. Jadi maksudnya bukan dari dalam si diri atasan itu sendiri, tapi bisa jadi juga terjadi karena memang timnya yang nggak mau misalnya. Terus akhirnya menimbulkan semacam sifat atau mungkin sikap penolakan yang enggak terlihat secara kasat mata gitu. Jadi bisa aja sebenarnya sudah di brief, tapi karena dari awal sudah ada perasaan tidak senang mungkin. Jadi briefnya memang dianggap tidak jelas gitu. Bisa nggak sih kejadian kayak gitu? Maksudnya timnya yang nggak jelas atau gimana? Iya, jadi communication kan kita ngomongin communication ya. Berarti kan communication itu bukan hanya berasal dari satu pihak gitu. Ketika terjadi communication apprehensions pada atasan, bisa aja kan sebenarnya permasalahan itu bukan berasal dari atasan itu sendiri gitu. Bisa, maksudnya gini, kadang kayak tadi Bu Cici bilang kan sebenarnya segala sesuatu ada sebabnya gitu ya. Bukan berarti karena seseorang karena atasannya misalnya kurang memiliki knowledge lalu dengan cuma hanya gara-gara itu dia mengalami kegugupan komunikasi terus nggak bisa nge-lead timnya misalnya, kita bilang kayak gitu. Tapi kan kita juga kalau menurut saya ya kita nggak bisa juga memungkiri bahwa ada reaksi dari tim yang mungkin membuat si atasan mengalami hal itu gitu. Bisa aja sih, Lin. Iya kan? Contohnya maksudnya kan kayak gini, misalnya kita tahu atasan kita kurang kompeten. Akhirnya bawahan punya stigma kayak atau stereotip kayak buat apa sih kita dengerin gitu pada akhirnya nge-brief secara linci, toh juga ujung-ujungnya bapak ini kayak nggak bakal ngerti juga gitu kan maksudnya. Iya, pada akhirnya ya, tapi maksudnya pada akhirnya communication apprehension itu terjadi gitu, bukan karena kadang gini juga, perbedaan persepsi juga bisa, bukan cuman kayak understanding doang. Jadi misalnya yang satu maksudnya A, yang satu maksudnya B gitu. Sebenarnya niatannya baik tapi dengan dua cara yang berbeda gitu. Tapi antara tim dan atasan juga mungkin ya kita balik ke karakter, ya mungkin karakternya sama-sama keras. Mungkin kalau zodiaknya sama-sama fire sign. Jadi nggak bisa. Jadi communication apprehension itu kalau menurut aku pribadi nggak bisa cuman dinilai karena atasannya aja gitu. Jadi yang dari timnya juga harus introspeksi sih, kayak apa yang membuat atasan ini menjadi tidak nyaman untuk ngobrol sama timnya sendiri gitu. Mungkin ya, mungkin. Jadinya karena ada beberapa orang yang aku temui yang dia itu ketika merasa tidak nyaman dengan timnya misalnya, lalu dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Padahal kayak tadi Mas Tama bilang, knowledge-nya ada gitu. Dia itu pinter gitu. Tapi karena dia tidak merasa nyaman dengan lingkungan itu, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Kan orang
orang bisa menjadi atasan tentu karena sudah dilihat dong kapabilitasnya untuk nge-lead kan. Ini kita nggak ngomongin faktor eksternal lainnya gitu, tapi kan pasti ada hal lebih yang membuat dia bisa menjadi seorang leader gitu kan. Gitu. Kalau menurut aku sih. Ya. Insight dari Elin benar juga sih gitu. Jadi kalau saya pernah berhadapan dengan situasi ini sih waktu itu sih bukan leader ya, jadi waktu itu mahasiswa. Jadi saat present, jadi kita berada dalam dua situasi gitu. Jadi pas saat dia nyaman gitu sama teman-temannya, dia tuh bisa sharing gitu, sharing bagus banget, pintar banget. Dan anak ini emang pintar gitu, tapi pas pada situasi kelas yang berbeda, di mana dia ngerasa bahwa teman-temannya nggak solid gitu ya, dia jadi lebih gagap, lebih gugup gitu, dan kita tuh agak bingung, kok si Putra bisa punya sikap yang beda ya dalam situasi gitu. Jadi waktu pada situasi kedua, akhirnya kita kita mengkondisikan dia untuk nggak apa-apa kok nggak gitu. Jadi kita berusaha tanda kutip menghibur dia gitu waktu itu. Dan tingkat kecemasannya menurun sih gitu. Cuman tetap cemas gitu. Jadi maksud saya dari bukan dua eksperimen, jadi dua kejadian ini mungkin tadi ya hipotesisnya Helen bisa terdukung ya, maksud saya mungkin iya gitu. Jadi kalau dalam kasusnya Apri, mungkin bawahan juga harus ngelihat apakah mereka cukup welcome gitu terhadap si leadernya gitu kan ya, apa cukup suportif ya gitu. Bisa jadi tadi kitanya yang nggak support, kitanya nggak yang ngebuka diri sehingga atasannya nggak mau speak up gitu. Tapi emang itu harus bikin eksperimen, maksudnya harus ngelihat situasi yang lain apa benar gitu. Misalkan di tim yang lain dia mau bicara, di tim yang kita nggak mau bicara. Itu kan lagi-lagi atribusi ya, teori atribusi gitu. Jadi ketika dia berbeda respon dalam situasi yang berbeda, maka berarti situasinya harus ditelaah gitu. Tapi ketika berada dalam situasi yang berbeda, misalkan tim yang ini respon, yang ini tidak respon, tetap gitu ya. Jadi tetap apprehension itu terjadi berarti sumbernya dari si atasan itu. Kalau kita belajar teori atribusi. Gitu. Mungkin aja ya. Memang jadi apprehension ini memang benar-benar harus diselidiki reason-nya kenapa baru bisa di-solve gitu. Ya. Kalau saya sih apprehension tuh dalam komunikasi biasanya kalau nggak siap sih gitu. Misalkan nih ada kelasnya hari ini saya belum baca gitu atau belum nonton YouTube-nya, itu saya nggak bisa gitu. Saya harus nonton dulu. Kalau enggak nanti agak mati gaya, ya kan? Gitu. Oke, insight dari Elin, oke. Gimana Apri? Ya Bu, boleh dilanjut. Kalau menurut saya sih antara kasus saya sama Elin sih beda kondisi ya mungkin ya. Beda ya. Memang beda kondisi aja gitu. Beda istilahnya dua peristiwa yang jauh beda gitu lah. Berarti kalau di atasannya Apri, beliau konsisten di berbagai situasi ya? Iya, emang gitu orangnya. Emang gitu orangnya. Nggak cuma di saya doang atau di itu ya seksinya doang, emang di mana-mana seperti itu. Iya. Berarti kalau pakai teori atribusi yang kita pakai di formit, dia internal. Jadi reason-nya tuh internal gitu ya. Iya, Bu. Oke. Sip. Karena Lin, itu tadi saya berhadapan dengan mahasiswa yang tadi dia ngaku sendiri, Bu, kalau saya itu bisa bergetar suara saya sampai tangannya itu bisa gemeteran gitu ya. Jadi apprehension-nya kelihatan banget itu. Dan dia ngaku gitu bahwa dia tuh punya tingkat apprehension dalam communication yang sangat tinggi. Ketika tadi pertama dia nggak siap, kedua dia berhadapan dengan orang asing gitu. Jadi dia tuh state bahwa itu internal dianya gitu. Kayak gitu. Oke. Dan itu harus diatasi sama dia sendiri gitu dengan cara dia prepare kayak gitu. Terus dia berusaha kenal dulu sama orang kayak gitu sih. Tapi akhirnya dia jadi wartawan tuh sekarang. Gitu.
Oke. Ya. Next. Menarik ya pertanyaannya, Apri. Izin Bu, mau jawab pertanyaan Mbak Selin. Ya, silakan Andika. Pertanyaan itu bagaimana cara mengatasi organizational silence di dalam organisasi yang besar. Mencoba menjawab, nanti kalau ada kekurangan mau dikoreksi atau ditambahkan ya. Menurut kami, kelompok kami, mengatasi organizational silence itu kalau berdasarkan teori yang dipaparkan di bab ini, ada yang tadi disebut namanya proses communication, di mana ada ada yang pemberi informasi, terus ada yang penerima informasi, kemudian juga ada proses yang namanya feedback. Jadi kalau menurut kami, untuk mengatasi organizational silence itu adalah dengan cara menciptakan feedback itu. Jadi atasannya itu ketika atau seseorang yang memberikan informasi itu mencoba untuk mencari tahu feedback-nya dari penerima informasi. Caranya mungkin bisa jadi dengan, kalau di bab sebelumnya kan yang bagian ngomong kita tentang tim gitu, dari decision making group itu ada kayak brainstorming gitu, terus ada juga mungkin ya seperti melibatkan decision making itu melibatkan seluruh pihak gitu, dari bawahan sampai ke atasan. Jadi sehingga organizational silence itu nggak terjadi gitu. Dan itu memang harus dilakukan sih kalau di organisasi yang besar gitu, karena kan pasti orangnya banyak gitu. Jadi memastikan bahwa setiap divisi atau apa tuh punya andil dalam setiap keputusan yang ingin dibuat atau diciptakan, kayak gitu sih. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Mungkin izin menambahkan, jadi kalau menurut saya tadi coba-coba searching, salah satu penyebab organizational silence ini kan bisa jadi tuh pimpinan atau atasan gitu tuh memberikan feedback yang langsung negatif gitu. Jadi karyawan atau staff-staff itu cenderung mending diem aja daripada nanti salah gitu kan. Nah, dari situ mungkin solusinya ya peran atasan atau pimpinan itu sangat penting ya dalam pemberian feedback. Jadi walaupun mereka nggak setuju dengan dengan pendapat bawahannya atau staff itu, jadi tetap harus diapresiasi gitu. Jadi penyampaiannya tuh harus yang baik, jangan langsung ditolak mentah-mentah, karena itu bakal makin bikin karyawan atau bawahan itu makin males buat ngomong. Terus mungkin yang lain juga ketika forum itu harus menciptakan atmosfer yang lebih santai mungkin ya. Santai tapi tetap sesuai dengan tujuan dari forum itu. Jadi biar nggak terlalu tegang. Terus juga biasanya kan kalau yang diam-diam gitu kan ya staff kan ya. Jadi mereka tuh nggak merasa tertekan juga, karena kalau situasinya, kondisinya itu terlalu serius gitu kan malah jadi makin diem. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman kelompok 2 yang lain atau teman-teman yang lain mau menambahkan. Gimana yang lain? Yang nanya Selin gimana? Iya, siap, Ibu. Saya setuju sih Ibu dengan jawabannya Mas Andika dan Mbak Farina. Kalau misalnya ketika feedback itu jangan langsung dikasih serangan yang negatif gitu, atau bisa lebih didengerin, lebih dibuat acara-acara untuk mengumpulkan aspirasi gitu. Tapi kadang kan memang ada sebuah organisasi yang sudah terlampau toksik, yang orang-orangnya itu benar-benar menolak untuk memberi saran apapun gitu, karena misal selain dikasih feedback negatif langsung sama atasannya tadi yang seperti kata Mbak Farina, tapi juga ketika orang usul itu malah disuruh dia yang ngerjain gitu, Bu. Jadi bikin ya mending diem aja gitu sih, Bu. Tapi setuju sih, Bu, dengan jawaban teman-teman, peran atasan itu sangat penting di sini. Iya. Udah Sekian, Bu. jawabannya.
Jadi kalau yang terjadi ini karena pertama ada feedback negatif dan tadi ya kalau punya ide malah kelimpahan ya. Betul Bu, seringnya malah kayak gitu. Kelimpahan kerjaan. Berarti kalau nanti kita jadi leader udah tahu reason-nya, jadi udah tahu reason di kenapa orang-orang pada diem, ya berarti kita harus lakukan correction-nya ya, gitu ya. Kayak tadi feedback harus positif dan kalau ada ide juga nggak langsung dia yang di-assign gitu ya. Jadi seperti brainstorming aja gitu harusnya ya, gitu ya. Tapi pada beberapa situasi silence ini justru dikarenakan kalau tadi sih masih mending ya, tapi di beberapa situasi silence ini kadang-kadang justru adanya di grouping gitu. Jadi di grouping itu ketika tim itu sepakat lah gitu sama tim udah nggak mau mikir lagi gitu. Jadi biasanya di situasi yang lain silence ini karena males mikir gitu. Selin gitu ya pada situasi. Bu sih jadi terpikir misalnya kalau di organisasi yang ini case lain ya Bu, kalau di militer gitu berarti kayak silence ini malah lebih bagus dong Bu, karena ketika ada diskresi atasan bawahannya nggak mempertanyakan lagi. Apa iya Bu? Sebenarnya kalau di militer itu kan karena value ya, jadi value-nya itu kan memang kalau di militer itu kan value dari militer atau budaya yang dibangun memang tingkat kepatuhan ya terhadap pimpinan ya. Karena kan kalau militer itu kan terkait sama keamanan ya. Keamanan satu negara, satu lingkungan, satu masyarakat di mana komandonya harus satu sih. Kalau gitu. Cuman silence ini sebenarnya juga nggak bisa namanya. Maksud saya silence ini juga nggak bisa dibiarkan tanda kutip untuk berlangsung sih di militer pun gitu ya. Jadi jangan sampai semua orang tuh jadi males mikir atau ya udahlah terima aja gitu. Karena sebenarnya pada beberapa organisasi yang umum gitu ya, silence ini kan jadi bahaya sebenarnya. Pun di militer gitu ya, harusnya ide-ide itu juga bisa dimunculkan. Tapi dalam rangka brainstorm ide loh ya, bukan dalam hal menolak perintah kayak gitu. Oh siap-siap. Gitu. Jelas Bu. Ya di dalam organisasi besar ya males mikir gitu atau tadi sebenarnya grouping. Jadi menerima pendapat tim atau menerima pendapat udahlah ikutin aja nih gitu kan ya. Itu jadi bahaya gitu. Kenapa? Karena terkait sama innovativeness gitu itu jadi malah turun atau malah jadi inovatifnya malah nggak ada gitu kan yang jadi bahaya dari silence ini. Itu. Nah, beberapa saya agak lupa ya apa di buku apa di chapter ini ya. Ada beberapa teknis untuk membuat kayak yang inovatif deh yang kemarin ya tentang inovatif. Jadi untuk membuat komunikasi itu membuat organisasi itu nggak jadi silence lagi gitu. Jadi diciptakan beberapa strategi diantaranya adalah yang paling terkenal itu devil's advocate gitu. Devil's advocate itu adalah di mana satu organisasi mengassign beberapa orang gitu dalam organisasi atau dalam tim untuk dikasih rules untuk mendebat gitu. Jadi mendebat ide gitu ya atau mendebat keputusan di dalam satu tim gitu. Supaya apa? Supaya dia tuh jadi katalis gitu. Jadi katalis atau inisiator untuk membuat orang lain tuh speak up gitu. Kayak gitu. Karena berada dalam organisasi yang mapan itu tuh jadi ya udah orang-orang tuh jadi ya udah jadi pewek gitu, jadi nggak mau jadi malas mikir gitu dan lama kelamaan ini jadi bahaya buat organisasi di mana mereka nggak akan lagi ngeluarin inovatif produk atau inovatif service kayak gitu, Selin. Oposisi ya Bu. Iya. Itu kayaknya dulu saya pernah nanya ke kelompok apa, tapi kalau kata Ibu kalau the devil's advocate itu harus ditunjukkan ya Bu, supaya nggak malah bikin perpecahan gitu. Betul, memang dia di-assign, dibuat skenario gitu. Jadi dia memang orang yang diutus seperti itu.
Dan dia harus solve ya, maksudnya dia di assign, di solve, di training gitu, kayak gitu. Paham Siap. ya? Paham Ibu. Terima Jadi, kasih teman-teman dan Bu Cici. oke, sip. Yang belum terjawab siapa? Harisma ya? Harisma yang belum. Izin mencoba untuk menjawab pertanyaannya Karisma. Jadi kan kalau kunci komunikasi itu kan kita perlu paham ya pola atau model komunikasi audiensnya seperti apa. Kalau dalam dalam contoh kasusnya Karisma kan kita sebagai bawahan itu harus tahu nih atasan nih sukanya komunikasinya yang kayak apa. Mungkin kalau di sini bisa pakai combining model gitu ya. Misalnya atasan mungkin sukanya disposisi itu pakai tulisan gitu. Jadi lebih jelas. Ditambah nanti kita juga harus konfirmasi ulang secara lisan kayak gitu. Mungkin bisa di-combining seperti itu contohnya. Nah, untuk tahu nih atasan nih sebenarnya model komunikasinya seperti apa. Mungkin kalau kita sebagai staf baru gitu ya, kita bisa tanya-tanya ke pegawai-pegawai lain yang senior gitu. Kan pasti udah ada yang pernah berhubungan sama atasan itu. Tapi kalau emang nggak bisa lagi, kita juga bisa pakai pendekatan ke atasannya atasan gitu. Jadi kalau memang barriers-nya ini sangat mengganggu gitu ya, nggak bisa diatasi, kita bisa mungkin lapor gitu ya ke atasannya atasan. Nah itu sehingga atasannya itu bisa memberikan coaching mungkin ya, coaching atau apa ya, ya coaching terkait tentang komunikasi ini sehingga kan biar apa ya, proses bisnisnya tuh tetap berjalan dengan baik. Begitu. Mungkin Mas Raka mau menambahkan sepertinya. Terima kasih. Jangan langsung ditembak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farin. Tapi sebenarnya yang dijelaskan Farin itu udah komprehensif sekali. Saya ingin nambahin gini, kalau misal hal itu tidak terjadi yang disampaikan sama Farin, memang kok Bapak sih, atasannya ini banget gitu kan, nggak bisa dibaca gerak-gerik tubuhnya, cara ngomongnya juga datar-datar aja. Yang harus kita lakukan sebagai bawahan adalah memang harus mencatat word by word. Jadi perintah dia apa, just do it literally gitu. Jadi dia mintanya apa, kerjakan sesuai instruksi. Nanti masalah itu sesuai dengan ekspektasi beliau atau tidak, nah setelah kita sampaikan pekerjaan itu, baru nanti kita bisa dapat feedback. Kan memang dari cara berkomunikasi ini yang membuat komunikasi efektif itu adalah ketika kita menyampaikan, kita dapat feedback. Nah, dari feedback itu kita bisa menilai, oh ternyata si atasan ini maunya seperti ini. Nah, nanti mungkin ke depan bisa kita lakukan pola yang sama. Oh, Bapak ini senangnya mungkin yang seperti ini. Mungkin gitu ya kali ya, Karisma Eka. Gimana? Gimana Karisma? Karisma kayaknya ini Bu tadi bilang jaringannya agak gangguan. Oh, oke. Oke. Jadi anggaplah sudah ngerti ya. Jadi ya udah bagus banget kok. Jadi kalau Raka bikin eksperimen terus kita bisa proyeksiin gitu ya. Ya Bu, jadi maunya si Bapak ini apa sih gitu, ngasih perintah aja gitu kan, tapi nggak nadanya datar, arahannya cuman segitu aja, ya udah kerjain aja segitu dulu. Kalau misalnya kita kumpul nanti ada feedback, oh nggak gitu, ini nanti kamu bikin gini gini gini. Atau kalau misalnya memang langsung diterima sama bapaknya ya bagus sih. Kalau saya sih biasanya gitu Bu. Ya. Kalau saya pernah berada dalam situasi kayak gini, kalau saya prefer
tanya feedback langsung gitu, biasanya konfirmasi ulang gitu. Bapak maksudnya enggak kan gitu, atau maksudnya Bapak setuju gitu, kayak gitu. Karena kan ya dari segi ekspresi ini sebenarnya setuju apa enggak sih gitu kan ya. Jadi saya akan tanya gitu, Bapak keputusan rapatnya setuju apa enggak gitu. Kalau dia bilang setuju, oke, berarti Bapak setuju. Dan emang ya, tadi benar harus di-record ya, jadi harus ada notulensinya gitu. Supaya ketika misalkan tadi ada keputusan yang misalkan bisa kita pulangin bahwa pada rapat yang ini Bapak udah bilang setuju kayak gitu sih. Saya ya share. Gitu. Karena ada beberapa orang memang yang memang ada given ya, maksudnya NA gitu, no expression. Ya enggak? Mau sedih, mau enggak, mau iya, mau enggak gitu kan ya, dia enggak ada yang tadi Raka bilang secara apa? Body language gitu ya, itu enggak kelihatan ya. Ya, Gitu. Bu. Kadang yang suka bingung tuh, ini Bapak lagi bercanda apa serius? Nah, itu yang kadang sulit tuh. Iya ya, gitu. Apalagi kalau orangnya kebanyakan bercanda ya. Ditanya aja. Yang enggak, Bapak lagi yang bercanda apa serius gitu. Yang ngeri itu dia jarang bercanda tapi tiba-tiba kok nadanya bercanda tapi mukanya gitu-gitu aja. Nah, itu ngeri tuh. Kalau saya tanya. Ntar dijawabnya gini, Lin. Seriusnya dia bercanda. Ya udah kalau gitu saya jawab juga bercanda gitu. Oke, Harisma udah. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Izin bertanya, Bu, masih kelompok penanya. Oh, masih kelompok penanya, boleh, silakan. Tadi kan dijelaskan soal arah komunikasi, salah satunya grapevine. Yang jika kita lihat itu beresiko bisa menimbulkan rumor atau pembicaraan negatif dalam organisasi. Nah, misalnya hal itu terjadi atau pembicaraan negatif dalam organisasi terjadi, contohnya kayak misalnya terkait kebijakan larangan mudik atau kebijakan WFO yang tiba-tiba banyak, terus kan banyak keluhan internal tuh. Ada juga tuh pegawai-pegawai yang misalnya mengeluh di media sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah organisasi perlu mengendalikan hal tersebut? Adakah suatu ukuran pembicaraan negatif atau rumor negatif dalam organisasi perlu diluruskan? Jika misal iya, strategi pengendalian apa yang efektif kira-kira menurut kelompok presenter? Makasih. Ya, makasih Sajidah. Menarik ya pertanyaannya. Ada lagi? Silakan, masih ada waktu setengah jam ya, Lin. Izin bertanya mungkin Ibu, tapi bukan dari kelompok penanya, boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Boleh, Mbak, silakan, Mbak. Emang waktunya kelompok lain. Oh, oke. Tadi sebenarnya ini tergelitik dari organizational silence-nya Selin tadi nih. Jadi terkadang itu ketika suatu organisasi mengadakan survei gitu ya, Bu ya, untuk mengisi survei itu pegawai-pegawai itu kayak mengisinya nggak apa ya, tidak sesuai dengan unek-uneknya mereka gitu. Jadi kan kadang survei itu misalnya kayak survei kepuasan layanan apa gitu. Kan memang pimpinan pasti mengharapkan surveinya itu nilainya bagus gitu. Jadi memang pegawai itu mengisi survei itu ya udahlah dibagus-bagusin aja lah gitu. Itu cara mengatasinya gimana ya, Bu? Padahal kan sebenarnya survei itu mungkin dilakukan untuk bisa mencari aspirasi sebenarnya. Apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Tapi para pegawai itu udah keburu kayak defense duluan gitu, ya udahlah isi yang baik-baik aja lah, nggak usah diisi yang beneran gitu. Itu cara mengatasinya gimana ya, Bu ya? Itu aja sih mungkin teman-teman. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik dari ini Putu. Kelompok lain ada yang mau nanya lagi? Kelompok lain? Apakah ada lagi pertanyaan?
Kayaknya sambil nunggu pertanyaan datang lagi, karena biasanya pasti ada datang pertanyaan dari pertanyaan yang sudah ada. Jadi mungkin boleh didiskusiin dulu, Akang Raka. Izin Mbak Ayu mau konfirmasi tadi pertanyaannya tentang organisasi bagaimana organizational silence itu mempengaruhi itu ya Hasil survei. survei ya. Oke, siap. Gimana cara mengatasinya itu sih? Siap. Makasih Mbak. Yang ditakutkan itu berarti tidak adanya perbaikan gitu ya berarti ya. Jadi istilahnya surveinya selalu biasa aja gitu maksudnya. Jadi kayak tujuan survei itu nggak tercapai gitu loh. Padahal kan sebenarnya kita ingin mencari aspirasi apa sih yang perlu diperbaiki. Tapi karena keburu pengennya biar hasil surveinya itu bikin asal Bapak senang gitu, jadi dibaik-baikin semua gitu. Oh iya baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Bagaimana jika organizational silence mempengaruhi hasil survei sehingga tidak terjadi perbaikan? Mungkin gitu ya. Mungkin kayak gini, bagaimana caranya mengurangi bias dalam komunikasi kali ya, supaya survei jadi lebih realistis gitu hasilnya. Gitu bukan Bayu? Iya sih. Gimana ya? Aku juga bingung sama pertanyaanku sendiri. Mengata-ngatakannya ini. Mengata-ngata bikin dalam bahasa gitu kan maksudnya. Bagaimana apabila organization silence menyebabkan survei tidak efektif, Gimana sih sehingga cara tidak bisa memberikan perbaikan. Udah gitu aja kali. Iya udah lah ya. Ya pokoknya intinya tim yang dapat kan ya. ngerti aja ya. Memang high contextual culture. Bukan lagi. Jadi lebih menangkap yang nonverbal kan gitu. Izin akan kami diskusikan dulu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya nanti boleh ketika ini ya tanggapan ya.
izin jawab pertanyaan Sajidah mungkin. Pertanyaannya itu, apabila grapevine terjadi, apakah organisasi perlu mengendalikan hal tersebut? Kemudian, apakah ada ukuran rumor negatif yang perlu diluruskan? Jika yes, strateginya seperti apa? Menurut kelompok kami, apakah organisasi perlu mengendalikan hal tersebut? Jawabannya iya. Terus juga ukuran rumor negatif apa perlu diluruskan? Jawabannya juga iya, karena ukuran rumor apa ketika yang rumor negatif itu perlu diluruskan, ukurannya seperti apa ya ketika rumor negatif itu ada gitu, jadi perlu diluruskan. Strategi seperti apa? Kalau menurut kelompok kami mungkin bisa melakukan IHT sosialisasi gitu. Jadi memang yang namanya kebijakan atau apa pasti selalu mungkin nggak selalu, cuman kebanyakan ada pro kontranya gitu. Nah, kalau contohnya sih kalau kemarin ini di DJP itu kan lagi ada perombakan organisasi gitu ya. Jadi kayak ada beberapa jabatan yang berubah fungsi menjadi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional kayak gitu. Nah, itu kan banyak respon negatifnya juga. Nah, DJP itu mengatasinya dengan cara melakukan sejenis IHT sosialisasi, cuman lebih dikemasnya mungkin lebih baru gitu, namanya dialog interaktif. Jadi segala pertanyaan, segala keluhan itu bisa ditanyakan dan kemudian dijawab oleh pemapar atau yang pembuat kebijakan gitu. Nah, dalam hal itu kalau nggak salah memang Direktur Jenderal langsung Pak Suryo Utomo. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut kami. Jadi kalau memang udah ada rumor negatif ya pasti harus diluruskan sih. Kayak gitu saja dah. Bagaimana? Atau teman-teman ada yang mau nambahkan? Kalau misalnya bentuknya, kan kalau grapevine bisa kayak pembicaraan negatif gitu ya. Maksudnya kalau misalnya bentuknya kayak keluhan-keluhan gitu, apakah perlu diluruskan juga gitu? Apakah kayak perlu dikendalikan juga kalau misalnya bentuknya itu masih keluhan? Kalau misalnya rumor kan mungkin kayak pemberitaan yang memang salah ya, kayak gitu. Kalau keluhan perlu nggak sih dikendalikan oleh organisasi? Perlu sih pastinya, karena kan keluhan itu nanti bisa jadi berdampak pada produktivitas dari orang yang terkena keluhan, orang yang mengeluh itu kan pasti. Jadi organisasi sih harus sebaiknya kalau memang bisa atau memungkinkan ya meluruskan hal tersebut. Jadi supaya keluhan itu hilang dan memang semuanya kembali normal gitu. Dan juga kebijakan yang dibuat atau yang disampaikan itu sampai dan kepada para para bawahannya atau segala macamnya kayak gitu. Kalau dilihat ya grapevine ini mungkin kayak grup julidnya kantor gitu kan, ada grup-grup pelaksana julid gitu kan. Tapi memang kalau misalnya kalau misal ada keluhan memang sebaiknya atasan aware ya, karena tadi betul yang dijelaskan sama Mas Andika bahwa keluhan-keluhan ini kalau udah terlalu banyak pada akhirnya akan mempengaruhi performance baik itu dari individu maupun tim gitu kan. Istilahnya gini lah, misal semua udah misal ada atasan, kita harus ikut SOP, misalnya semua harus pakai sepatu, dia pakai sendal gitu kan. Itu kan sering tuh jadi bahan-bahan julitan gitu kan. Ya tapi itu memang harus organisasi pun harus peka terhadap hal-hal yang sifatnya bukan rumor sih, keluhan-keluhan seperti ini. Misalnya ketika ada istilahnya masukan-masukan kan biasanya kalau bagian umum tuh suka bikin angket apa yang harus diperbaiki. Nah itu jangan julid aja, satu yang grup julidnya jangan cuma sebatas julid, harus kasih masukan, itu yang jelas. Kalau misalnya Anda ngejulid tapi Anda nggak ngasih masukan ya itu nggak akan selesai gitu kan, itu akan menjadi suatu loophole yang akan selalu terjadi. Itu satu, jangan sampai ada organizational silence. Nah yang kedua memang organisasi dari manajemen juga harus peka, istilahnya ada apa sih gitu, kayak
mungkin pas capacity building ada sharing session gitu-gitu ketika P2KP. Kenapa? Karena ini akan, kalau kita berbicara tentang tim ya, grup yang kemarin itu akan mempengaruhi bonding, cohesion-nya gitu kan. Kan kalau cohesion baik, knowledge-nya juga baik, maka productivity itu kalau dikaitkan dengan productivity dia akan meningkat. Mungkin dari kelompok kami seperti itu, Mbak Sajidah. Ngebuat ini intel ya, Rak. Saya perwakilan grup julid kantor soalnya. Hati-hati ada intel, Rak. Gak apa-apa. Soalnya Gimana, Mbak? intelnya ikut julid. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Dialog gitu ya, berarti strateginya ya. Kalau Gimana, ini mungkin strateginya dialog antar kayak kalau misalnya udah pembicaraan negatifnya terlalu banyak, mungkin kayak dari organisasi sendiri perlu bikin dialog yang tadi dikatakan Andika itu ya, biar betul. bisa saling terkomunikasikan sebenarnya apa sih keluhannya gitu ya. Dan lebih gitu. Banyak bikin sharing session aja mungkin gitu. Soalnya kalau udah banyak kalau sudah banyak rumor-rumor negatif di internal ya, itu berarti ada something wrong di situ, gitu kan? Ya. Grapevine, betul. Jadi grapevine atau rumor itu kalau kita baca di bukunya terjadi pada situasi yang tidak pasti biasanya gitu. Jadi berada dalam situasi yang tidak pasti, tidak ada informasi yang clear, tidak ada kejelasan gitu ya. Nah, biasanya memang rumor itu muncul gitu. Kayak gitu. Dan rumor atau grapevine ini dianggap lebih valid gitu dibandingkan dengan formal communication dari organisasi kadang-kadang gitu. Jadi orang itu lebih percaya informasi yang tersebar melalui grapevine daripada yang disebar melalui formal channel gitu sih gitu. Jadi supaya grapevine ini tidak terjadi tadi udah dijelasin sama teman-teman kita, buat situasi menjadi lebih clear, buat situasi menjadi lebih jelas, informasinya memang harus diberikan langsung seperti itu ya gitu. Jadi supaya rumornya nggak nyebar gitu. Ya belajar aja sama infotainment sih ya kan sih. Kenapa sih infotainment itu gitu ya laku gitu, karena emang orang yang take responsibility emang nggak mau ngomong gitu ya kan gitu. Jadinya orang nyari-nyari di luar gitu. Tapi kalau misalkan kita udah state, udah jelas informasinya, biasanya grapevine itu eskalasinya nggak akan meningkat gitu. Biasanya memang pada kondisi yang tidak stabil sih grapevine tuh. Gitu. Kedua, gimana Sajidah? Kalau misalnya dalam kondisi misalnya ada yang kayak jadi kompor gitu Bu, apakah perusahaan perlu kayak approach langsung ke orang tersebut buat kayak stop menyebarkan kayak gitu? Maksudnya mengendalikan kayak gitu itu perlu nggak sih? Ya, jadi pada itu ya tadi. Pertama itu, kedua ketika kita ngerasa bahwa grapevine ini jadi satu komunikasi yang mulai intens gitu dan ternyata memang ada orang yang melakukan tadi komporisasi gitu ya, maka kita boleh kok gitu. Jadi melakukan tindakan untuk dipanggil dan ditanya gitu. Seperti itu gitu. Jadi motivasinya apa, alasannya apa, seperti itu. Dan ketika grapevine atau tadi rumor itu udah mengganggu, ada nih di artikelnya gitu ya. Jadi grapevine itu pada tingkat eskalasi yang rendah itu masih nggak apa-apa ya gitu. Karena tadi sebenarnya itu menandakan sesuatu yang nggak something wrong gitu. Jadi sesuatu yang nggak clear nih di organisasi yang emang orang akhirnya cari-cari di luar gitu. Kayak gitu. Itu kan tanda ya. Jadi itu tanda ada sesuatu yang orang nggak ngerti, ada sesuatu informasi yang nggak didapat secara resmi gitu. Nah, kalau kayak gitu kan emang cuman ketika eskalasinya semakin meningkat dan kita lihat bahwa ini dijadikan semacam politik gitu ya, semacam politik office gitu ya, maka memang harus dilakukan tindakan seperti itu gitu. Nah, itu lagi-lagi teori-teori organisasi dan atribusi berlaku gitu. Jadi ketika kita lihat
memang rumor ini disebabkan karena beberapa orang yang mencetuskan tadi ya rumornya, maka emang harus diambil tindakan. Gitu sih. Saya pernah berada pada situasi di mana memang rumor ini dicetuskan oleh orang yang sama gitu. Jadi ketika kita udah tahu reason-nya, maksud saya udah tahu, oh ini loh akarnya, oh ini loh gitu. Nah itu emang harus diambil tindakan sih, Sajidah gitu. Karena tadi grapevine itu natural nature-nya itu lebih dipercaya gitu, dipercaya dibandingkan yang formal. Itu kan jadi bahaya ya. Gitu. Cuman kalau di artikelnya lagi, grapevine ini bisa dijadikan sebagai media alternatif gitu untuk menyebarkan informasi sebenarnya dari perusahaan, tapi disebarkan melalui orang-orang yang dipercaya pada komunikasi informal gitu. Misalkan Sajidah punya grup bukan grup julid ya, kalau grup julid punya Helen ya. Ya, misalkan punya grup diskusi pengajian ya lah gitu kan, padahal isinya juga gosip kayak gitu. Jadi dari situ perusahaan bilang ya, maksudnya perusahaan assign gitu ke situ bahwa oh kita ada acara gini atau misalkan kita ada kebijakan baru atau misalkan tadi kebijakan mudik tuh kayak gini gitu. Jadi disampaikan melalui grapevine dan itu akhirnya nyebar gitu, dan itu sebenarnya ngebantu ke perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi secara lebih valid gitu. Itu kalau udah canggih banget ya. Jadi kalau udah canggih banget, grapevine itu jadi media malah. Gitu. Gitu Sajidah. Siap Bu, terima kasih. Ya, pertanyaan menarik ya. Next. Ayu ya? Ya Bu, pertanyaan dari Mbak Ayu. Itu bagaimana organizational silence menyebabkan survei tidak efektif sehingga tidak bisa memberikan perbaikan. Sebenarnya balik lagi Mbak, kalau untuk yang ini memang berarti organisasinya itu memang belum benar-benar terbuka ya dari pihak manajemen. Memang harus memberikan istilahnya meyakinkan bahwa ayo kita mau berubah gitu. Kita bukan saatnya lagi yang memberikan masukan, misalnya masukannya itu memang negatif gitu ya, tapi kan membangun. Nah itu kan nggak apa-apa, istilahnya kritik ya, bukan masukan negatif. Memberikan kritik atas suatu hal yang itu tidak akan dipunish gitu. Akhirnya kan orang yang namanya silence ini kan kalau di buku emang benar-benar ada dua nih, memang benar-benar orang nggak mau mikir, atau yang kedua memang mereka karena ketika memberikan pemikiran terus nggak ditanggapi, feedback-nya selalu negatif, itu yang membuat silence. Nah, baiknya bagaimana? Tadi organisasi harus terbuka terhadap masukan, sehingga apabila ada kritik maupun saran yang membangun dari pelaksana, baik siapapun itu akan memberikan, feedback-nya itu oh makasih gitu, kritik dan sarannya akan kita tampung, minimal seperti itu Mbak. Karena memang kalau kita bicara tentang organizational silence ini ya antara dua, memang orang-orang di kantor itu sudah malas mikir, atau tadi udah dipikirin kok nggak digubris. Nah itu kan nggak di notice. Nah itu kadang yang bikin organizational silence. Jadi itu dulu diperbaiki, baru kalau misalnya orang udah mulai terbuka untuk kritik dan saran, itu baru bisa deh surveinya bisa berjalan baik. Sama satu lagi, kadang orang ini bikin survei tapi nyantumin nama atau nomor telepon. Nah ini yang kadang bikin orang, loh kok ada namanya gitu. Apakah ini akan di-trace kembali ke orang gitu kan? Atau emailnya di-trace emailnya dilacak juga. Nah ini kan kadang untuk anonymity-nya dipertanyakan gitu. Orang tuh kadang kalau misalnya dia anonim, ketika kita pernah bahas juga deh ini kemarin gitu kan, ketika kita ngomong grup terakhir itu, orang yang ketika dia anonim ini dia akan merasa lebih bebas, tidak untuk mengutarakan
pendapat seperti itu. Jadi nggak dijudge gitu dari manajemen. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada tambahan silahkan. Izin menambahkan, iya, jadi saya tuh pernah membaca sebuah majalah, tapi mohon maaf kalau salah karena saya tidak tahu best practice-nya, hanya membaca dari majalah itu saja. Majalahnya itu namanya Harvard Business Review. Dia membahas tentang namanya itu metric fallacy. Nah, ketika sebuah organisasi itu menentukan sebuah tujuan, misal tujuan dari survei Kak Ayu tadi, misal kepuasan organisasi itu di KPI-kan, nah kecenderungan sebuah organisasi itu mengejar KPI atau IKU itu, bukan ke tujuan aslinya. Nah, ketika kuantitatif itu dikejar, biasanya orang itu akan abai pada kualitas dari data itu diperolehnya bagaimana. Kalau menurut pendapat pribadi saya dari artikel tersebut, mungkin solusinya misalnya survei itu diadakan untuk pertama kali atau untuk mengetahui saja itu, jangan dibuat target hasilnya itu, tapi yang dibuat pengukuran kesuksesan dari survei itu adalah tindak lanjutnya. Jadi yang di KPI atau diikukan itu jangan target matriks dari hasil surveinya itu. Terus anonimitas itu juga penting, seperti kata masyarakat tadi, tapi harus ditandai juga apakah dengan anonimitas itu datanya lantas menjadi valid. Mungkin nama tidak perlu, tapi mencantumkan NIP mungkin ya, terus hanya beberapa orang yang bisa mengakses datanya. Tapi yang paling penting adalah itu tadi, tujuan aslinya survei itu apa? Misalnya kepuasan organisasi. Jadi yang dilihat nantinya itu, yang dibuat target kerjanya itu untuk mewujudkan kepuasannya, bukan target misalnya kepuasannya minimal indeks 4,7 dari 5. Nah, biasanya organisasi itu cenderung ngejarnya itu nilai 4,7-nya, bukan kepuasan organisasinya. Begitu mungkin. Terima kasih. Izin menambahkan. Oh, silakan, Apri. Ya, mungkin saya mau nambahin tentang tadi masyarakat kan bilang keterbukaan informasi. Nah, ini ya setuju banget. Keterbukaan informasi ini dalam artian bahwa ketika survei itu dilaksanakan, seperti tadi kata Sulin, tindak lanjutnya ini apa? Terus apakah tindak lanjut dari survei ini diberitahukan ke pegawai apa enggak? Nah, informasi seperti itulah yang dibutuhkan oleh pegawai. Jadi ketika dia mengisi survei, dia bakal tahu, oh ini tindak lanjutnya ini, gitu. Seperti contoh dulu di institusi saya ada survei soal pendidikan ataupun pengembangan karir gitu. Nah, di situ saya masukkan beberapa survei dan memang ada tindak lanjutnya. Meskipun itu agak lama ya, mungkin setahun atau 2 tahun, tapi paling enggak kita tahu bahwa dari survei tersebut ada tindak lanjutnya dan mereka melakukan keterbukaan informasi hasil survei itu. Artinya pegawai ini juga nggak males isi survei ataupun isi survei dengan sebenar-benarnya karena dia tahu bahwa survei itu akan berpengaruh gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh organisasinya Kak Ayu. Jadi keterbukaan informasi sama tindak lanjutnya itu apa dari survei itu yang harus diberitahukan ke pegawai. Kan kebanyakan cuma mikir, survei ginian paling nggak ada tindak lanjutnya nih gitu. Asal survei doang gitu. Ya udahlah isi seadanya aja gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Iya, jawabannya bagus-bagus semua sih, Bu. Saya puas ya, Bu, sama jawabannya. Sudah terpuaskan ya. Udah ngambil metode riset bisnis belum? Belum, Bu. Belum ya. Nanti belajar tuh di situ tentang bias ya. Bias. Jadi kalau survei, kalau di riset kita kan emang pengen dapat datanya memang yang valid dan reliable ya. Maksudnya memang menggambarkan keadaan yang sebenarnya kan ya. Gitu. Kita kenal ada beberapa metode dalam riset sih gitu. Jadi ada yang sifatnya kalau survei itu kan kuantifikasi memang bisa terukur ya. Tapi ada juga metode riset yang sifatnya kualitatif gitu, yang biasanya memang eksploratory gitu.
Jadi nanti tuh di metode riset bisnis tuh dikasih tahu ada bias-bias ini. Bias dalam survei itu memang ada beberapa bias. Jadi ada bias yang paling penting itu berasal dari responden gitu. Jadi di mana responden ini tidak memberikan data yang sebenarnya karena tadi misalkan merasa dirinya diawasin misalkan gitu ya, atau merasa ini useless gitu. Jadi memang ada bias dari responden. Dan ini akan mengakibatkan data yang masuk dan tadi ya hasil surveinya itu nggak oke gitu kan ya. Nah, nanti belajar di metode riset gimana caranya supaya responden bias ini itu bisa diatasin atau bisa dicegah. Salah satunya yang tadi dijelaskan sama teman kalian bagus banget. Dengan membuat survei itu menjadi anonim itu ya kan. Supaya orang tuh merdeka gitu, bebas ya, tanpa khawatir bisa di-trace. Yang kedua, dari segi indikator pertanyaannya itu memang merupakan indikator-indikator yang memang mengukur gitu. Jadi yang memang mengukur. Jadi bukan misalkan apakah Anda puas doang gitu ya kan. Kan biasanya survei-survei gitu doang ya. Ya nggak? Apakah kinerjanya baik gitu kan ya, apalagi gitu. Jadi kadang-kadang kita responden ngelihat ini ngukur apa sih gitu, ngukur begini aja gitu kan ya, kayak gitu. Yang ketiga ada beberapa ya. Jadi diberikan motivasi gitu. Jadi diberikan motivasi kayak misalkan kalau kalian lihat kalau surveinya anak UI, kenapa emang harus ada statement kami gitu. Misalkan saya adalah mahasiswa UI bla bla bla. Karena orang itu memang cenderung melihat apakah ini yang dia lakukan tuh penting gitu. Penting gitu. Jadi kalau ini surveinya mahasiswa UI, mereka mau bantu gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang tadi dibilang sama siapa ya tadi ya? Apri ya. Jadi dimotivasi gitu bahwa kuesioner ini memang diperlukan untuk perbaikan bla 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 gitu. Gitu. Jadi oleh karena itulah gitu yang namanya survei itu kuesionernya itu emang harus digodok secara matang gitu. Itu baru bias dari responden, belum dari bias dari alat pengukurannya gitu. Gitu. Jadi apa yang mau diukur gitu ya, indikatornya apa, variabelnya apa gitu, itu harus benar-benar kelihatan kayak gitu sih. Gitu. Terus, cuman keterbatasannya survei itu memang mengukur sesuatu yang rigid ya, maksudnya emang bisa diukur. Nah kalau kita pengen dapat feedback secara motivasi gitu ya, atau secara dalam, itu pilihannya memang bukan survei gitu, tapi pakai kualitatif gitu. Itu jadi kualitatif misalkan bikin FGD in-depth interview kayak gitu atau yang sifatnya itu bisa menggali gitu. Jadi menggali alasan, menggali saran, menggali komentar yang lebih dalam gitu yuk gitu. Jadi kadang-kadang yang namanya survei ini kemudian di apa ya namanya? Dikomplementari gitu. Jadi dilengkapi dengan yang namanya kualitatif riset gitu. Kayak gitu. Gimana yuk? Nanti kita ambil MRB ya, kuliah MRB. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Makasih teman-teman. Iya, jadi benar. Jadi pertanyaan Ayu tuh ya kayak gitu memang. Gitu. Jadi cuman itu tadi bagaimana mengencourage gitu ya, supaya orang ngisi kuesioner ini enggak apa ya, maksudnya enggak jadi jujur gitu ya. Gitu kan. Tadi udah dibahas bagus banget. Dibuat anonim, dibuat penting gitu ya, dan ada tindak lanjut sih, benar. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Gimana Lin? Timekeeper-nya mana nih? Timekeeper-nya lagi Udah udah jam 9:30 sih Bu. Cuman kurang semenit gitu. Udah 9:30 ya. Gimana Raka mau masih dibuka pertanyaan enggak? Karena kata Elin udah 9:30, saya ikut Elin. Oke, terima kasih banyak. Bahasanya menarik ya. Ini lebih kepada sharing ya karena kalian juga bekerja. Jadi kita bisa ngambil insight gitu dari pengalamannya teman-teman kita ya ketika kita berada dalam situasi
yang sama, paling nggak kita udah punya knowledge gitu ya, udah punya gitu ya, udah punya pengetahuan gitu di masalah di isu komunikasi ini. Gitu. Terkait sama tadi pertanyaan Ayu, nanti ke pas MRB jadi langsung bisa recall, oh ini dulu dibahas loh di kelas OB gitu, ya nggak? Gitu. Gitu. Jadi asosiasi pengetahuannya tuh bisa nyambung gitu. Oke, karena udah malam dan mungkin ada yang belum makan, buka puasa baru makan kolak gitu ya. Jadi boleh dilanjutin sama makan nasi goreng gitu ya. Kita sudahi aja hari ini. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi Jumat depan ya. Oke, saya tutup aja. Udah pada absen semua kan ya? Udah tadi Bu. Tadi kalau nggak salah Rifki doang yang belum jawab. Jadi emang nggak hadir ya? Udah gabung. Udah hadir Bu. Oh, udah hadir. Oh, Rizky udah. Klik ini aja ya, absen ya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi hari Jumat depan insya Allah ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih teman-teman. Izin deh Bu.